Kak Steven. Bu Intan. Ngobrol nih, ngobrol Kita santai. mau ngobrol apa nih? Oke, karena temanya lagi Iya, baju, kita pakai baju apa ini? baju apa nih? Bisa diceritain dong, ini baju apa? Oh iya, ini kita baju peradaban zaman kuno, prasejarah ya. Oh, prasejarah. Kita kan barusan selesai acara di Indobuildtek SBSD kemarin nih. Jadi kita Kirain masih baru belum bisa. Kirain lagi baru berburu nih, Pak. Iya, bisa sih kita kalau mau berburu di sekitar sini mungkin. Iya, Tapi nggak ada macamnya. hewannya, udah Iya, nggak ada nggak hewan. ada, udah. Nah ini kita kelihatannya masih belum bisa move on ya Bu ya. Iya, susah Dari acara move on kemarin. dari acara kemarin karena seru Seru banget. Seru Seru. pakai banget. Seru. Jadi kita sepulang dari Jakarta pun, ini kita lagi di Surabaya. Heeh. Di Surabaya sini pun kita terkadang juga masih terngiang-ngiang gitu loh, keseruan yang kemarin. itu Susah move on, acaranya. gagal move on. Yes. Maka oleh dari itu kita pakai ini. Heeh. Ya kan? Oke, mungkin kita perlu jelasin dulu nih, kenapa Sure. kok bajunya kayak gini? Berarti ada tema dong. Temanya apa nih? Kok yang relate sama baju beginian? Berkaitan dengan desain daripada booth kita, Argres, di Oke. acara Indobuildtek kemarin. Acara Indobuildtek-nya yang tanggal Tanggal 22 sampai 27 Maret Oke. 2022 di ISBSD. ISD. 6 hari. 6 hari. Temanya apa sih? Kenapa temanya berburu ya? Enggak. Temanya berburu. Temanya wild gitu. Maksudnya liar gitu, di alam liar Iya, gitu. enggak juga sih, Bu. Enggak juga. Ini awalnya kan kita kan mengonsepkan pameran itu kan Argres selalu mengusung tema yang fresh ya, baru ya. Kita nggak pernah mengusung hal yang sama, kita ulangin terus enggak. Jadi kita bahas secara internal dulu dengan teman-teman. Kita kan ada tim desainer in-house. In-house. Jadi teman-teman kita meetingkan, kita kasih kesempatan bagi masing-masing desainer ini untuk mengutarakan pendapatnya. Dan yang jelas sih kita beri acuan dari manajemen, kita beri instruksi bahwa kita mau yang temanya alam. Temanya Karena- alam. Yes, bro. Karena produk daripada Argres ini kan temanya alam ya, Bu. Rumput sintetis, tanaman sintetis, lumut sintetis. Cuman kan kita nggak ingin cuma hijau-hijauan doang ya. Kalau semua hijau kan Monoton, ya, Monoton. betul. Jadi kita butuh kontras lah ya, Bu. Jadi dari beberapa desain itu akhirnya kita putusin yang tema gua. Gua. Padahal nih, kalau ingat-ingat waktu teman-teman itu upload desain masing-masing, kayak nggak ada yang jelek. Semua desain bagus. Bener. Kita semua itu kayak puyeng gitu loh, mau pilih yang mana, padahal bagus semua gitu kan, bingung milihnya. Tapi ya finally akhirnya dipilih yang cave ini, By konsensus. by Nah, konsensus. jadi desainernya pun sendiri bisa voting. Yang paling suka karyanya teman yang mana yang kita pilih. Nah, kebetulan yang gua ini yang dimenangin. Jadi setelah yang tema gua ini terpilih, kita totalitas. Jadi kita totalitas dengan masuklah ke tahap persiapan. Persiapan. Materialnya, timelinenya, timnya siapa yang akan in charge ini, itu. Persiapannya berapa lama? Lama sekali, Bu. 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan, guys. Oh, sebentar. Berarti kalau acaranya di bulan Maret, 2 bulan, berarti sebelum itu sudah ngedilin dulu nih sama panitia pamerannya. Sudah dong, kita kan udah tahu bakal acara Indobuildtek di Maret ini kan dari tahun 2021 akhir ya. Kenapa Pak Steven bisa seyakin itu untuk in charge di acara ini? Padahal kan waktu itu kayak kondisinya kayak nggak menentu gitu loh. Waktu itu juga lagi naik-naiknya si Omicron. Ya betul nih, ini ada sejarahnya ya. Awalnya sih waktu kita dealing pertama kali untuk pameran di Maret ini kan kita dealingnya kalau nggak salah di bulan Desember atau November 2021. Itu kita yakin banget sih karena sebelumnya kan kita udah ikut di November itu di JCC, Bu. Oke. Indobuildtek juga di Indobuildtek, JCC. Dan itu ramai banget, animonya juga Crowd-nya sangat rame banget. animonya dari pengunjung juga sangat baik. Oleh karena itu kita antusias untuk ikut yang berikutnya. Iya. Nah, tapi memang benar tadi katanya Bu Intan di sini di bulan Februari ternyata ada Naik balada Omikron. balada. Jadi PPKM naik tuh sampai ke level 3 ya, di Pulau Jawa, Bali. Nah, sempat ada pemikiran sih apakah kita mau Gambling juga jatuhnya ya. gambling sih, a lot of gambling ya. Kita nggak yakin kita mau move on atau kita mau cancel atau reschedule ya. Yap. Kita bisa request ke panitia.
kita terus tanya sama panitia nih Bu, hampir tiap hari saya tanyain panitia, gimana nih ini jadi lanjut atau enggak, jadi lanjut atau enggak. Sedangkan kan persiapan pengerjaan pamerannya dari bulan Januari kan udah berlangsung nih. Jadi setengah nanggung ya. Kalau misalnya saya waktu itu sebagai decision maker, kalau memutuskan untuk tidak berpartisipasi di bulan Maret itu, berarti artinya kan teman-teman usahanya ini yang dari bulan Januari itu kan akan sia-sia. Jadi itu juga salah satu penentu ya dalam saya membuat keputusan supaya saya juga nggak ingin mengecewakan teman-teman sih. Semua udah effortnya luar biasa sih. Jadi all hands ya, semua ikut gotong royong dari desainer, dari operasional, sampai juga dengan rekan-rekan bisnis kita juga menanyakan. Apalagi kita disupport nih sama Kulit Batu dan Stucco Verni. Mantap. Nah, peran mereka ini sangat krusial nih guys. Karena tanpa mereka, pameran kita ini atau desain booth kita ini pasti tidak akan bisa terrealisasi. Kenapa Bu? Kenapa? Kira-kira? Bisa tebak? Kalau saya sih mikirnya kita butuh warna lain sih selain warna lain, bener. Selain kita dominan daun-daunan, rumput-rumputan, mungkin butuh material lain. Apa sih kalau menurut Pak Steven mereka ini sumbangsihnya apa? Nah, kalau di suatu gua yang dominan itu apa Bu? Kira-kira? Batu ya. Batu kan, bebatuan sebenarnya kan? Materialnya batu sih. Kalau gua dia agak nggak make sense juga ya, Artgras ngambil temanya gua gitu kan. Benar. Ya agak, karena dominan material kita nggak punya batu loh Pak. Kita nggak ada batu. Exactly. Tapi untungnya ya kan kalau kita dari Artgras, kita banyak sekali rekan-rekan bisnis yang siap senantiasa mensupport kita apapun yang kita butuhin. Karena kita juga sering kolaborasi sih dengan mereka. Jadi kita semua kan sama main ya. Jadi pasti itu membuat kita berpikir, kita nggak usah terlalu fokus kepada, produk kita kalau hijau-hijau berarti kita nggak bisa buat sesuatu yang nggak hijau gitu. Kan gua itu kan nggak hijau nih seperti Bu Intan tadi bilang. But it's okay, kita tetap going forward with it. Dan untungnya waktu kita ajukan desain itu ke rekan-rekan kita, Kulit Batu dan Stucco Verni menyatakan dengan siap, kita siap untuk support. Dan kita sangat bersyukur sekali, ya kan? Berjuang bersama. Yes, berjuang bersama. Akhirnya booth kita terrealisasi dengan cantik, dengan baik, dengan rapi, dan juga kita dapat penghargaan. Wait, sebelum ke sana, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin tidak ada kendala? Emang di skip gitu aja, nggak boleh gitu dong Pak Steven. Ceritain deh kendala-kendala yang mungkin terjadi selama proses pembangunan booth-nya. Karena kalau saya boleh ngomong nih ya, Pak Artgras itu mandiri gitu kan. Setiap kali ikut pameran nggak melibatkan vendor untuk bangunnya gitu kan. Gimana? Apa aja sih Pak kendala-kendala yang dialami? Jadi kendalanya cukup banyak ya, karena kita sendiri di dalam Artgras itu nggak ada tim yang secara khusus menangani persiapan pameran, itu nggak ada. Jadi semua itu seperti kita meminta kesanggupan teman-teman ini on the spot untuk gotong royong. Jadi ada yang desainer ya kan, selain dia mengurusi desain permintaan klien, dia juga desainin untuk pameran sama checklist juga, ngikutin progresnya, pembuatannya bagaimana. Nah untuk tim operasional kita yang bertanggung jawab untuk konstruksi daripada booth pameran ini, itu juga mereka membagi waktu nih Bu, antara pemasangan, pengiriman, ya kan, pekerjaan juga in-house, workshop, kita kan semua ada ya kegiatan-kegiatan itu. Jadi semua jadi satu di situ. Banyak juga teman-teman ini yang lembur, Bu. Lembur ya? Lembur, jadi banyak waktu, tenaga ini dikorbankan sama teman-teman kita ini untuk menyukseskan dan merealisasikan daripada desain booth kita ini. Ya karena bagaimanapun, karena kita itu punya tanggung jawab untuk pemasangan juga, dan tidak ada tenaga kerja yang dikhususkan untuk melakukan ini. Jadi ya memang harus split, ngerjainnya gotong royong banget ya. Kita pun juga ikutan. Terus mekanisme ini Pak Steven, secara kalau misal kulit batu kan materialnya terus terang kita nggak ready ya, berarti gimana waktu itu? Untuk kulit batunya sendiri sih, ya kan ada motifnya banyak nih coraknya kan. Kita akan sempat approach ya ke Kulit Batu, prinsipalnya langsung kita menunjukkan desain kita. Untungnya dari rekan kita langsung menyarankan,
ini baiknya sih untuk tema gue seperti ini, baiknya pakai tipe yang ini, Bapak Ibu gitu. Jadi kita terbantu banget sih dengan Stucco Ferni juga seperti itu. Mereka kan bergerak di bidang cat dekoratif tekstur ya. Loh kalau Stucco Ferni tuh ngerjainnya di bengkel kita atau di lokasi dong? Karena cat loh ya, karena cat dia di kan. Lokasi. Di lokasi. Yes, karena mereka benar-benar spontanitas ya kalau untuk Stucco Ferni, karena mereka harus menyesuaikan dengan apa yang sudah terbangun waktu itu. Jadi mereka baru mulai bekerja itu setelah di hari ketiga atau keempat loading. Berarti untuk si Stucco Ferni-nya nggak ada desain ya Pak ya? Nggak ada. Kita hanya ada konsep ya? Yes, kita hanya menyediakan ke pihak Stucco Ferni bahwa ini area nanti yang kita peruntukkan untuk Stucco Ferni bisa mendekor. Gitu aja sih. Dan mereka luar biasa sih, profesional sih. Dari pihak Stucco Ferni kita salut ya. Kita acungkan jempol bagi pihak Stucco Ferni mau dan berkenan dan sangat suportif dan sangat baik banget responnya waktu kita mintain tolong untuk bantu kita di booth ini. Loadingnya berapa hari Pak? 4 hari. 4 hari itu udah bangun. Dari apa? Dari scratch itu? Luasnya berapa ya? Kita luasnya 40,5 meter persegi. 40,5 ada komanya ya, nggak enak ya? 40. Oke, dan itu 4 hari masih pakai ngecat gitu ya? Oh yes, ada finishing on the spot pastinya kan. Karena nggak semua hal yang kita bawa ke sana itu masih stay perfect gitu kan. Pasti ada namanya angkutan, kena kendala di jalan. So banyak sih maksudnya perjuangannya teman-teman kita itu dari pembuat, dari desain, dari persiapan sampai juga realisasinya on the spot itu kendala listrik ada, kendala lighting ada, ya kan, suka dukanya ada lah. Iya, susah juga, mau masuk juga antri kan itu loadingnya. Yes, planningannya benar-benar mantap sih teman-teman ini. Terus acaranya seru nggak? Aduh, ayo tolong dong kita sharing masalah keseruan yang terjadi di sana. Ini yang gue tunggu-tunggu nih. Justru acara keseruannya ini, kita kan munculnya, kita dari sales marketing munculnya waktu di hari H. Jadi meskipun kita loading juga ikut ngawasin, tapi yang kita tungguin kan ya the show-nya itu baru mulainya waktu pembukaan pameran pamerannya. Hari pertama itu hari Selasa, saya masih ingat benar. Oke. Hari Selasa itu tim openingnya, sayangnya waktu itu bapak-bapak menterinya nggak ada yang bisa hadir, tapi nggak apa-apa, bapak menteri memberikan sambutan melalui video ya. Video, habis itu pameran dibuka, diresmikan. Ada sesuatu yang mengecewakan saya waktu itu, Bu. Oke, apa itu? Ya, saya dengan antusias, kita mengikuti acara opening kan, gunting pita, habis itu pintu dibuka. Nah, ini para rombongan nih, tamu VIP sama panitianya, ya kan, mereka masuk ke aula. Nah, kita itu kan spotnya sebenarnya bagus, karena kita persis di depan entrance. Jadi kalau orang masuk. Berarti spotnya pintu masuk langsung sebenarnya. Jadi kita yakin banget kalau maksudnya tamu-tamu undangan VIP ini, namanya VIP ya, gitu kan, sangat important ya. Itu kan kita harapin kan mampir di booth kita kan. Kita udah persiapkan nih orang-orang kita, boothnya udah kita rapiin, kita cantikin. Tapi habis mereka masuk itu sayang sekali, mereka nggak mampir ke booth kita. Kenapa? Why kan? Saya juga buka pintu sudah langsung booth loh. Kelihatan kan? Iya. Entah kenapa waktu itu para rombongan ini langsung belok kanan. Oh, dibelokin? Iya, padahal kita udah di booth udah pada begini, Pak, Bu, kemari Bu, Pak, Bu. Tapi tetap aja mereka nyelonongnya ke sono gitu loh. Tapi itu awal kecewa yang nggak apa-apa lah, maksudnya kita bisa recover ya kan. Untungnya teman-teman masih tetap antusias dan nggak lama, Bu. Iya. Rombongan itu kan memang nggak berlalu kita, begitu aja. Di pameran itu sudah dibuka, wah kita langsung diserbu, beneran nih. Saya nggak membesar-besarkan. Diserbu, kita langsung kewalahan. Karena banyak tamu-tamu juga langsung kan mereka begitu masuk, mereka melihat booth kita, dan menarik banget kan, karena temanya buah kan, apalagi kita pakai baju beginian. Iya kan? Jadi pada kan antusias, ini ada apa ini? Semua yang jaga wajib pakai baju begini ya. Kenapa? Kita totalitas. Harus totalitas dong. Udah bikin konsep gua begitu, masa kita pakai baju jas? Iya. Ya kan? Antaranya kita nggak pakai seragam sih Pak. Kita nggak milih pakai seragam, tapi kita milih pakai kostum. Sebenarnya itu juga satu, kita nggak jualan brand jatuhnya, tapi kita malah bisa menarik perhatian dan kita akan menjual lebih baik brand kita ketika orang sudah mampir melihat penampilan kita. Bener. It's nice strategi Pak.
Yes, yes. Good, good. Ya bukan strategi sih, kita lebih Lebih on ke the spot fun aja. ya. Kita kan maksudnya kan udah kita ngerasakan di gua kan. Jadi Iya. kan udah di gua gitu kan something missing gitu kalau kita nggak pakai baju kayak beginian gitu Nggak kan. sekalian sayang ya. Udah dikonsepin juga sih dari awal. Cuman kan meyakinkan teman-teman untuk teman-teman sales marketing yang jaga waktu itu di booth untuk memakai ini kan juga butuh effort ya Bu. Yap. Teman-teman harus bisa diyakinkan dan juga mereka harus mau untuk pakai. Gitu. Karena booth-booth lain itu pakaiannya pada normal, pada necis-necis, seragam, ya kan, semua. corporate identity-nya ada gitu kan. Kalau kita kan Tarsan gitu, orang pada bingung ini Tarsan jualan apa gitu ya, jualan pisang? Maybe. Bisa, ya kan? Terus kalau nggak salah itu hari pertama juga banyak sekali teman-teman kita yang dari Surabaya datang. Ada komunitas Mitra Pabrik. Gila sih rombongan Mitra Pabrik, keren banget ya. Ya mereka rombongan dan kita bukan satu-satunya teman Mitra Pabrik yang ikutan pameran. Ada banyak yang lainnya. Ada beberapa brand. Yes. Tapi untungnya kita di ujung pertama kali karena depan posisi pintu. kita jadi kita paling depan nih tulistan gitu. Sempat meeting juga kalau nggak salah di sana dan memang lumayan menghadirkan crowd karena dengan datangnya teman-teman Mitra Pabrik brand-brand lain pada mampir akhirnya. Yes. Dan banyak juga yang foto-foto nih di booth kita, ya kan? Foto-foto. Dan teman-teman yang datang foto di booth kita pasti tentunya juga pakai ini. Kita kayak nyediain berapa ini ya kostum. Jadi selain ini, jubah ini, ada ini bandana kan, ikat pinggang, terus juga ada senjata nih, ketapel, ada busur, panah nih, ya kan? Ada juga pentungan. Ini tadi kita cari pentungannya nggak tahu. Mungkin dibawa sama teman-teman. Iya, bisa jadi ya. Buat properti, Pak. Tapi kita dapat banyak kenang-kenangan loh. Nah ini teman-teman yang foto ini juga ada gimmicknya. Kalau kita ada ngadain giveaway foto kontes. Oh iya, betul, giveaway foto kontes. Pemenangnya ini kita berikan sepatu rumput yang khusus dibuat. Dan ukurannya juga disesuaikan dengan pemenangnya. Jadi memang kita nggak produksi duluan, kita hanya buatin hanya untuk pemenang. Nah ini kan unik karena sepatu rumput ini belum kita jual, belum kita launching, nggak bisa dibeli. Jadi ini hanya bisa didapetin melalui giveaway foto kontes ini. Tapi antusiasmenya gimana? Keren kan? Maksudnya banyak yang ngikut dan banyak yang mau foto kan waktu itu? Banyak. Bahkan kita nggak usah ngingetin mereka pun, mereka langsung otomatis on the spot, fotoin gue. Iya. Bahkan ada yang malu-malu nih, kadang teman-teman ada yang malu kan, dari jauh mereka foto gitu. Iya, terus kita baru samperin, kamu saya fotoin, iya, malah semangat. Iya. Serunya di sana. Seru. Jadi udah booth kita udah kayak foto booth gitu loh. Iya, sampai kita lupa jualan. Iya, karena banyakan motoin orang. Iya, karena ya konsepnya jadi seperti kayak foto booth kan. Iya. Seperti wahana gitu. Kalau hari kedua itu apa aja nih keseruannya? Hari kedua itu kayaknya crowd-nya banyak banget, terus kayak kalau nggak salah kita kayak kekurangan orang gitu loh. Iya kan? Benar. Hari kedua itu crowd-nya makin ramai nih. Makin ramai. Lebih ramai daripada hari pertama. Dan teman-teman juga makin banyak yang datang berkunjung, ya kan? Jadi kita lebih banyak nerima tamu ya. Nerima tamu. Yes. Terus kalau itu kita juga sempat dapat bantuan dari teman-teman Kulit Batu, 1 orang. Yes. Ya, karena kita udah tolong help. Awalnya sih kita kita cuma 4 orang ya. Satu shift 4 orang. Ya, satu shift persibnya kita 4 orang. Dan itu kita kewalahan. Sampai akhirnya berbantuin sama 1-2 orang lagi. Yang shift 2 dimasukin lebih pagi. Anyway, Pak Steven 4 orang. Bapak nggak ngitung saya, Bapak ngitung Bapak nggak ngitung manajer Jakarta. Banyak, Kak. Itu kayak kita, gila. Tapi seperti yang saya bilang, kita di sana itu kan hanya sebagai support team ya. Jadi kita nggak jualan, kita lebih bantu motoin orang. Iya, betul. Kita dokumentasi kita dapat banyak banget loh. Iya. Dan itu menjadi kenang-kenangan yang akan susah dilupain. Sangat indah ke depannya itu. Kecuali kejedot terus lupa. Iya, ini aja kita masih belum bisa move on. Kita susah move on. Ya, padahal udah 2 minggu ya. 2 minggu. Udah 2 minggu berlalu. Terus ingat gak sih hari ketiga itu kita sempat bikin talk show di sana, Art Talk. Hari ketiga, yes. Art Talk narasumber kami adalah beliau seorang profesional. Oke. Ya kan? Beliau backgroundnya ada di arsitek juga, di desainer interior juga ada. Anggota IAI, Pak. Anggota IAI ya. Namanya Bapak Ari. Bapak Ari ini seru nih. Seru. Itu kita ngobrol banyak, tapi kalau untuk detailnya nanti dicek aja di video. Di link yang ada di bawah.
Iya. Terus paling berkesan nih buat saya pribadi, Pak. Kalau Pak Steven nanti kita bahas deh paling berkesannya di hari keberapa. Kalau saya nih, Pak, hari keempat paling berkesan. Hari keempat. Kenapa itu? Karena saya berangkat, cerita nih. Saya berangkat biasa aja. Terus di sana saya dapat kejutan. Kejutannya saya menang. Ternyata Argras menang. Iya. Ya. Ini kejutan banget nih. Kejutan banget. Kita unplanned ya. Kita memasuki pameran ini kita nggak tahu. Well, sebenarnya saya aware sih kalau ada award itu best good ya. Best good ya. Dapat best good. Best good award ya. By the way, awardnya mana ya? Awardnya mana ya? Oke, Best Good Award. Ntar kita minta tolong tip kita untuk diambilin, Pak. Bisa tuh diambilin? Best Good Award itu kayak buat saya itu kayak wow. Karena sebelumnya saya tuh bahkan saya nggak tahu kalau ada kayak award gitu. Nah, kalau ibu kan nggak ngerti kan? Kalau saya kan berkecimpung di dunia event kan lebih lama. Jadi di sebelum-sebelumnya Indobuildtech itu memang ada itu. Kita kan memang nggak pernah menang nih, ya kan? Jadi karena kita nggak pernah menang, kita nggak ada ekspektasi kita bakal menang atau bakal masuk nominasi. We don't think about all that. Jadi kita hanya pokoknya boothnya kita bagus, kita sesuai desain, sesuai ekspektasi di awal. Desainnya itu aja sih. Nah, waktu dapat kejutan itu seperti kayak kita menang lotre. Karena nggak diprediksi. At least berarti sebenarnya Bapak kayak nggak kepikiran buat aku ngejar si award ini harus dapat. Enggak dong. Karena kita akan memberikan tekanan yang terlalu banyak ya untuk tim kita. Kita harus, pokoknya pameran ini kita harus menang nih. Best Good Award ya kan. Itu kan tekanan ya bagi tim ya. Iya. Jadi saya nggak ingin sih melakukan itu. Nah, jadi akhirnya menjadi sebuah kejutan berkah yang tidak terduga. Itu gara-gara itu ya ibu pilihan yang keempat itu menjadi momen yang paling termehek-mehek lah ya. Ya. Itu buat di pagi saya. hari saya juga dapat info seperti itu. Pagi hari. Yes. Ya, ini dia ini Pak. Nih, mana nih? nih? Oke, thank you Kak. Nih, Tara. Lupa ya Nak ya. Nah, ini bangga banget sih, soalnya kita udah mention berulang kali bahwa kita tidak akan bisa memenangkan award ini tanpa bantuan dan support dari semuanya. Tidak ada luput satupun yang tidak berkontribusi di Argras atau bahkan rekanan kita yang ikut dalam pameran ini, yaitu Kulit Batu dan Stucco Verni, yang semuanya secara kondusif itu membantu merealisasikan ini. Pemenangan award ini. Kalau saya sih lebih Bu. Saya tiap harinya tuh ada keseruan tersendiri. Jadi nggak ada satu hari pun yang di benak saya itu yang lebih menonjol daripada hari-hari yang lain. Setiap hari itu seru. Yes. Setiap hari unik. Beneran. Saya setiap hari ada kejutan lah ya. Ada. Jadi ada datangnya tamu lah, terus menang award juga. Kita ada product presentation. Hari kelima product presentation. Di hari terakhir kita kedatangan special guest. Ayo tebak. Yaitu Bapak Indra Brasko. Bapak Indra Brasko ini ternyata beliau ada kebutuhan untuk merenovasi salah satu rumah hunian beliau yang juga dipakai sebagai kantor. Nah, jadi kita rundingnya cukup lama karena permintaan beliau itu nggak cuma rumput sintetis atau landscape ya. Dia juga ada kebutuhan vertical garden. Dan beliau memutuskan bahwa produknya kami yang paling tepat untuk diaplikasikan di tempat beliau karena gimana menurut Bu Intan? Karena produk kita istimewa. Simple banget. Nggak cuma istimewa, ya kan? Yang paling penting kan beliau ingin sesuatu yang maintenance-nya itu nggak terlalu rumit lah. Apalagi kita kan zero maintenance. Yes, jadi itulah kita terpilih. Banyak sih momen-momen yang seru. Kalau ini kan keren banget nih. Dapat kejutan juga hadiah. Untuk next event-nya apa nih, Pak Steven? Next event ya? Next event. Bentar, sebelum kita ngomong next event, ada satu momen yang tiba-tiba terbersih di pikiran saya. Tiba-tiba ingat. Jadi salah satu pemenang, ini kita udah tentuin pemenangnya ya. Itu salah satu kontestannya itu benar-benar totalitas dalam mengikuti giveaway foto kontes ini. Oh iya. Ingat. Ini gue lanjutin ya. Iya. Itu tiba-tiba nih, kan kita lagi sibuk melayani customer ya. Tiba-tiba saya lihat ada orang lepas baju di dalam booth. Iya, ya saya langsung kaget.
Kaget. Oh, kenapa ya kakak ini tiba-tiba lepas baju ya? Iya. Saya mau menegur juga. Gimana gitu, ya gitu udah. kan ya. Tapi ternyata begitu lepas baju, pakai yang ini. Jadi selama itu, ini satu-satunya peserta giveaway paling foto kontes, berani, paling totalitas. Dan kita harus akuin itu. Wah, sampai lepas baju, jadi benar-benar konsepnya itu dia benar-benar jadi manusia purba gitu. Manusia purba. Di cuman posenya keren loh, pasti kan angkat posenya batu angkat diri. batu loh. Yes, yes. Keren. Itu saya terbesit dan itu menjadi kenangan juga sih. Dan salut juga buat kakak yang menang itu. Congrats ya kak ya. Keren. Saya lihat video ini. Oke, next event. Jadi next event kita itu berikutnya di tanggal 2 sampai 5 Juni 2022. Kurang lebih 2 bulan lagi ya. 2 bulan lagi. Itu di SBSD sama lokasinya, tapi beda konsep nih Kak Intan. Oke. Jadi konsepnya itu lebih ke building ya, building structural ya, lebih ke arsitek ya. Lebih ke Ini arsitek. nama pamerannya adalah Arc ID. Oke. Ya, Ikut jadi- lagi ya, Iya ikut dong. Kita ikut. Dan kita sudah siapkan konsep yang lebih dahsyat lagi ntar. Dan kali ini bukan Tungguin. gua pasti ya kan, kita kalau artis kan Tungguin. selalu ganti-ganti konsepnya. Tungguin. Itu 2 sampai 5 Juni. 2 Berikutnya sampai lagi Oke. di bulan September 21 sampai 25 September 2022 kita ada pameran Decorintex. Decorintex. Itu pameran Decoration Interior Expo di Surabaya, Grand City. Oke, kali ini di Surabaya ya. Yes, tapi karena itu masih jauh, kita belum memikirkan konsepnya sih. Ya, pokoknya Belum kayaknya ditungguin terus deh konsep-konsep dari Artgrass ini. Absolutely. Pasti ditungguin karena banyak Absolutely. teman-teman prinsipal, ayo dong, kapan mau ada apalagi Artgrass? Apa sih Artgrass nggak pernah tidur ya? Kayak gitu loh. Yes, yes. Terus-terusan. Kita kan selalu ingin Ada menampilkan sesuatu aja. yang baru. We are here to be trendsetter. Next mau kolaborasi lagi ya? Oh pasti, tentunya. Yang kita mau ajak kolaborasi. Ada juga banyak lah ya. Yang mau kolaborasi dengan kita, Artgrass itu juga banyak sekali. Nanti kita kasih kejutan nanti. Next, Yeah. next kegiatan. Yes. Kita kasih kejutan siapa aja yang join dengan kita. Yap, Oke. buat teman-teman di luar sana kalau ingin berkolaborasi dengan kami, Artgrass, More than feel welcome. free untuk menghubungi kita karena kita sangat welcome banget nih kolaborasi dengan siapapun itu. Yap. Oke Oke. deh Pak Steven, ngobrol-ngobrolnya cukup. Kita lanjut lagi di next episode selanjutnya. Next Bye. episode. Oke, thank you. Thank you. Sampai jumpa di episode selanjutnya.